Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nora Susanti Batubara, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar pada Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan melakukan diskusi pada sesi 4, mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Untuk sesi 4, adapun pertanyaan pemantiknya adalah sebagai berikut. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Kemudian, sejauh mana Anda melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi di lingkungan pendidikan dasar. Baiklah, saya akan coba diskusikan. Sebagai permulaan, langkah konkret yang saya lakukan adalah berusaha mengembangkan kemampuan diri. Hal ini saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang saya miliki dalam bidang TIK yang akan saya aplikasikan dalam proses pembelajaran. Adapun hal-hal yang saya lakukan adalah mengikuti workshop atau pelatihan. Workshop atau pelatihan ini bisa bersifat resmi yang diadakan oleh institusi pendidikan atau platform-platform yang disediakan oleh pemerintah. Saya juga melakukan pembelajaran secara mandiri, mencari situs-situs mengenai pembuatan aplikasi atau media pembelajaran yang berbasis TIK. Kemudian saya mencoba menerapkan membuat aplikasi atau media-media berbasis TIK yang sesuai dengan pembelajaran yang akan saya ajarkan. Nah, perkembangannya saya juga mengikuti kegiatan berbagi praktik baik. Dalam kesempatan ini tidak hanya saya yang berbagi praktik baik kepada rekan-rekan, tapi saya juga menerima praktik baik yang dilakukan oleh rekan-rekan, sehingga hal itu akan membuka wawasan saya tentang pemanfaatan TIK, saling bertukar ide, menciptakan berbagai macam bentuk aplikasi, media pembelajaran yang tentunya akan sangat mendukung profesi saya sebagai pendidik. Implementasi di kelas dilakukan dengan memasukkan unsur TIK ke dalam proses pembelajaran. Hal itu bisa berupa penyampaian materi melalui video atau PowerPoint dan berbagai media interaktif lainnya. Selain itu, saya juga menyertakan asesmen melalui TIK seperti kuis yang terdapat pada banyak aplikasi seperti Quizizz, kemudian Kahoot, yang tentu saja menarik siswa untuk melakukan proses pembelajaran. TIK ini benar-benar membuat siswa merasa tertarik tidak hanya dalam mengikuti pembelajaran materinya, tapi mengikuti bagaimana aplikasi itu membuat mereka merasa pembelajaran menjadi sangat menyenangkan. Dalam pembelajaran saya berusaha memberikan akses yang mudah bagi siswa, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran tanpa hambatan yang sangat berarti. Di kelas, saya membutuhkan beberapa sarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya menyediakan seperti proyektor, kemudian layar, laptop, dan mengizinkan beberapa siswa yang memiliki perangkat untuk menggunakan perangkatnya ketika pembelajaran berbasis TIK ini berlangsung. Saya juga memanfaatkan beberapa fasilitas sekolah seperti Chromebook yang dapat dipinjamkan kepada siswa, sehingga siswa menjadi lebih akrab dengan berbagai sarana TIK yang menunjang proses pembelajaran. Saya merasa selama saya mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran, siswa menjadi lebih tertarik dan
bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Pemahaman siswa akan konteks menjadi lebih mudah untuk dicapai, sehingga tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai. Keadaan menyenangkan dalam proses pembelajaran menjadikan siswa semakin semangat untuk belajar, dan hal itu tentu saja menimbulkan pemahaman konsep yang lebih mendalam pada siswa ketika TIK terintegrasi dalam proses pembelajaran. Di balik dampak positif yang saya rasakan dengan pemanfaatan TIK, saya juga menghadapi tantangan dalam penerapan TIK di proses pembelajaran. Adapun beberapa tantangan tersebut adalah adanya keterbatasan infrastruktur sarana prasarana, misalnya penyediaan jaringan internet yang memadai untuk siswa di kelas, kemudian adanya kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki perangkat yang mampu untuk mengaplikasikan setiap bentuk-bentuk integrasi TIK dan pembelajaran. Ada aplikasi-aplikasi yang tentu saja tidak bisa diakses oleh siswa yang memiliki gadget dengan spek rendah, dan itu juga akan menimbulkan kesenjangan. Kemudian untuk rekan-rekan guru yang lain, ketika saya membagikan berbagi praktik baik, adanya kesenjangan kemampuan. Tidak semua guru mampu mengaplikasikan TIK dalam proses pembelajaran, sehingga ada guru yang berminat untuk mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran, ada juga guru yang enggan untuk mengaplikasikan atau mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran yang dia lakukan, dan hal itu tentu saja menimbulkan kesenjangan dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga perlu menelaah sumber-sumber belajar yang berbasis TIK, apakah pantas atau tidak diaplikasikan dalam pembelajaran sesuai dengan tingkat usia anak pendidikan dasar. Kemudian adanya aspek keamanan digital. Tidak semua hal-hal yang berbasis TIK itu aman untuk anak-anak. Perlu adanya filter secara selektif untuk menentukan apakah media atau aplikasi tersebut pantas digunakan pada pendidikan dasar. Kemudian dibutuhkan juga biaya dan sarana prasarana. Dan hal yang lebih menantang adalah pentingnya upaya untuk terus berkembang, karena yang namanya teknologi, komunikasi dan teknologi ini adalah hal yang terus berkembang. Ketika hal tersebut terus berkembang, tidak diikuti oleh pengguna, maka akan menimbulkan sebuah resistensi, dan itu akan menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Jadi pengembangan kompetensi guru dalam pengaplikasian TIK, integrasi TIK dalam pendidikan itu sangat penting. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.